Mummy Beauty of Lowland. Mumi berwajah cantik ini terlihat masih utuh seolah baru saja dikubur beberapa hari yang lalu. Kulitnya bahkan masih elastis. Mumi ini ditemukan di utara Loch Nord, Cina. Konon telah hidup sekitar tahun 3.800 hingga 4.000 tahun yang lalu. Misteri penemuan mumi cantik di dunia. Pemirsa, pengawetan mayat melalui mumifikasi bukan hanya dipakai oleh bangsa Mesir saja. Sejumlah arkeolog juga menemukan mumi utuh dan tetap cantik, meski telah terkubur ratusan tahun. Berikut ini misteri penemuan mumi cantik di dunia. Mumi Lowland, Cina. Sebagai negara dengan sejarah panjang, Cina memiliki banyak misteri yang masih belum bisa dijelaskan oleh sains. Salah satunya adalah Mummy Beauty of Lowland. Mumi berwajah cantik ini terlihat masih utuh seolah baru saja dikubur beberapa hari yang lalu. Kulitnya bahkan masih elastis. Mumi ini ditemukan di utara Loch Nord, Cina. Konon telah hidup sekitar tahun 3.800 hingga 4.000 tahun yang lalu. Mumi ini sangat unik karena meski terkubur di wilayah Cina, tapi mereka ternyata seorang Kaukasian atau ras Eropa. Meski telah terawetkan lama, fitur tulangnya sangat menawan. Karenanya, sang mumi disebut sebagai Lowland Beauty. Mereka terawetkan secara alami, bukan secara sengaja. Campuran tanah asin dan kering dari gurun Xinjiang punya efek pembalseman alami, yang sengaja menjaga mayat tetap terlindungi dengan baik, bahkan ribuan tahun. Pakaian yang ia kenakan cukup unik, memakai pakaian tenun dari bulu, sepatu boot, dan kulit kambing. Rambut pirang, coklat, dan merah. Mumi Xinzui atau Lady Di, Cina. Proses kremasi pada mumi zaman dahulu sengaja dilakukan untuk membuat mayat dapat bertahan lama. Hanya saja bagaimana mumi yang berusia 2000 tahun masih terlihat segar. Lady Di atau Xinzui menjadi mumi yang paling cantik di antara mumi lain yang ditemukan. Berusia 2000 tahun tidak membuat mumi itu hancur dan tak berbentuk. Justru sosok yang dikabarkan hidup di dinasti Han masih terlihat memiliki kulit yang utuh di seluruh tubuh. Organ tubuh Lady Di juga masih ada, seperti rambut dan bulu mata yang terpasang dengan sempurna. Alasan kenapa tubuh Lady Di masih utuh disebabkan perlakuan terhadap jenazahnya sangat baik meski telah mati. Tubuh mumi yang mendapat julukan The Diva Mumi ini ditempatkan dalam peti mati 4 lapis yang memiliki ukuran luar semakin besar, dan juga dilapisi oleh getah pohon pernis untuk membuat kayu tahan lama. Di dalam peti mati ini tubuhnya dibungkus rapat dalam 22 lapisan kain sutra dan terendam dalam cairan misterius seperti rum berwarna coklat kemerahan, yang ketika diuji mengandung asam dan magnesium. Jasad Lady Di lebih dahulu dimandikan untuk kemudian dibungkus kain sutra berlapis-lapis. Mumi Santa Bernadette, Prancis. Publik digegerkan dengan mumi biarawati cantik bernama Santa Bernadette di Saint Gildard, kota Nevers, Prancis. Semasa hidupnya, mengaku pernah berjumpa dengan Bunda Maria. Saat itu dirinya mendengar suara seperti hembusan angin. Dilihatnya di Gua Grotto, seorang wanita pakaian putih dengan kerudung putih serta mawar kuning di kedua kakinya. Sejak itu diyakini Bernadette bahwa ia kerap mendapat pesan dari Bunda Maria. Jasad Santa Bernadette menjadi mumi dengan cara dicuci dan dioleskan dengan minyak suci. Disebut-sebut jasad biarawati ini melalui proses mumifikasi paling sempurna, hingga membuatnya menjadi mumi paling cantik yang pernah ada. Jasad ini juga terlihat utuh, sangat segar seperti baru saja meninggal, padahal mumi ini berusia 139 tahun. Tubuh biarawati Santa Bernadette menggunakan jubah biarawati sambil menggenggam kalung rosario. Seluruh organ tubuhnya seperti kuku hingga gigi masih dalam kondisi utuh sempurna. Jenazah itu pun dipertontonkan kepada publik dengan disemayamkan di peti kaca dan berada di Kapel Nevers, Prancis. Mumi Rosalia Lombardo, Italia. Mario Lombardo begitu bersedih ketika tahu putri kecilnya Rosalio Lombardo meninggal dunia. Ia meminta Alfredo Salavia, sang pengawet mumi, untuk mengawetkan tubuh putrinya itu. Alfredo melakukan penyuntikan campuran formalin, garam seng, alkohol, asam salisilat, dan gliserin di dalam tubuh Rosalia. Sementara dalam proses pembalseman, organ-organ dalam tubuh akan dikeluarkan agar rongga dalam keadaan kering.
Kejadian itu terjadi pada tahun 1920. Rosalia adalah seorang anak perempuan yang lahir tahun 13 Desember 1918 di Italia. Namun ia meninggal karena idap pneumonia. Mayat Rosalia pun ditaruh di dalam sebuah kayu dan ditutup kaca. Hingga kini mumi Rosalia ada di Capucine Catacombs di Palermo, Italia. Bahkan mumi ini disebut-sebut sebagai mumi terindah yang pernah ada. Julukan mumi Rosalia adalah Sleeping Beauty of the Capucine Catacombs. Menariknya lagi, mumi Rosalia tampak hanya seperti tidur saja. Bahkan saat pengunjung lebih dekat melihat, mereka bisa merasa gadis cantik itu seperti berkedip. Mata birunya seakan menatap kita dengan utuh ketika cahaya lampu mengenai wajahnya. Menyingkap mitos dan kisah mistis situs batu tulis Bogor. Kerajaan gaib di situs batu tulis peninggalan Pajajaran. Terletak di area berukuran 17 x 15 meter, situs prasasti batu tulis peninggalan kerajaan Pakuan Pajajaran ini menjadi bukti keberadaan dan kejayaan kerajaan yang dipimpin Prabu Siliwangi di Bogor Selatan, Jawa Barat. Memasuki area situs batu tulis, berdiri sebuah bangunan berbentuk rumah kecil yang menjadi sentral dari situs bersejarah dan cagar budaya itu. Di bangunan tersebut, terdapat prasasti batu tulis serta batu lingga di sampingnya. Dan yang membuat lokasi prasasti batu tulis dikeramatkan banyak orang, di sana terdapat cetakan telapak kaki dan lutut di sebuah batu yang diyakini milik Prabu Siliwangi. Ini dulu tempat penobatan raja-raja Pajajaran di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi. Yang membuat ini putranya Surawisesa. Di sini ada batu bertulis dengan hurufnya huruf Pallawa, dan di depannya lagi juga ada telapak kaki Prabu Siliwangi atau Sri Baduga dengan kesaktiannya sampai berbekas ini. Bukti nyata bahwa adanya zaman Prabu Siliwangi di masa lampau. Kita sebagai masyarakat harus bisa menjaga dan melindungi prasasti tersebut. Berbeda dengan situs keramat pada umumnya, di area prasasti batu tulis tidak terdapat taburan kembang dan bau dupa. Meski demikian, cerita mistis tetaplah ada. Menurut Firman yang bertugas menjaga situs batu tulis, ada sejumlah peristiwa di luar nalar yang dirinya serta pengunjung atau peziarah alami di sekitar area situs. Ada bisikan, tolong dijaga, dirawat, dan dilestarikan, jangan sampai dirusak ini. Hadir pakai sorban putih, jenggotnya panjang. Ya kalau masalah macan-macan itu udah nggak aneh ya, biasa kan pengawalnya itu kan macan putih. Ini sebenarnya daerah sini seperti kerajaan, saya lihat ya, kerajaan goib. Kerajaan goib yang di depan sana saya lihat ada dijaga seperti gajah sangat besar, gajah putih, macan itu bukan satu, saya lihat ada yang warna kuning, ada yang warna putih, banyak. Dan di sekeliling ini saya lihat seperti dijaga ular yang sangat besar. Kalau diyakini seperti itu bisa saja terjadi. Tapi bagi sekarang kita umat muslim khususnya tidak boleh meyakini sesuatu itu ada penunggunya. Mitos memeluk batu lingga di situs batu tulis Bogor. Tak hanya kisah di luar nalar, situs prasasti batu tulis Bogor juga menghadirkan mitos yang sudah tersebar di masyarakat. Yakni, bagi peziarah yang memeluk batu lingga, maka doa dan hajatnya akan terkabul. Meski ada yang menganggap sebagai perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tak sedikit pengunjung yang mempercayai mitos itu. Digendong ke belakang. Oh, itu Bapak nyampe? Kalau nyampe, mudah-mudahan doa kita dijawab, dikabul sama Allah gitu. Kita boleh mempercayakan hal apapun itu, tapi dengan satu catatan, kita tidak boleh sampai menjadi musyrik. Mitos seperti itu tentunya pribadi-pribadi aja. Saya sebagai muslim mengajarkan anak saya, orang sekeliling untuk tidak meyakini hal itu. Yang lain itu urusan yang lain. Artinya kalau bicara doa terkabul itu ya urusannya cuma saya dan Tuhan. Aku tidak mempercaya yang kayak gitu-gitu sih, karena biar bagaimanapun buruk, baik, jelek semuanya tuh ya qadarullah. Lebih baik kita menganggap itu sebagai cagar budaya aja. Kita nggak boleh mempercayai seperti itu namanya musyrik. Kalau itu peninggalan ya kita lestarikan, tapi kita nggak perlu meyakini bahwa batu itu bisa mendatangkan rezeki bla bla. Aduh, inget ya, itu dosa besar.
Man zaro aliman ba'dal maut faka'annama zahro ilal yuhyiha. Jadi kita mendatangi orang alim yang sudah wafat, maka sama saja mendatangi dalam keadaan hidup. Nah, sedangkan batu tulis itu sifatnya benda, sifatnya tempat. Apakah mampu mengabulkan sesuatu? Yaitu saya rasa menurut agama itu jauh daripada pengabulan tersebut, karena pengabulan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala.